ini anak kecil ini produk dari satu pesantren gitu. Nah, anak kecil ini dicuci habis. Bayangin, dia kalau kamu jadi bomber atau bom bunuh diri itu adalah jihad dan matinya tersenyum. Astagfirullahaladzim. Doang kayak ngerasa kayak gitulah. Kalau ini dia matinya senyum, bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, serem. Dia Gak boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah, di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah, nanti di depan kompi orang kafir dia mencet bomnya, meledak mobilnya. Meledak kayak bom nuklir. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya meneriakkan Indonesia darurat kekerasan seksual bagi anak. Sekarang saya kembali meneriakkan Indonesia darurat pencucian otak anak. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kita lihat tadi ya di video tadi ya. Ini anak kecil ini produk dari satu pesantren gitu. Nah, anak kecil ini dicuci habis. Bayangin, dia kalau kamu jadi bomber atau bom bunuh diri itu adalah jihad dan matinya tersenyum. Astagfirullahaladzim. Dan saya yakin yang terjadi pada anak ini itu ribuan orang yang sedang terpapar dan sedang diinfiltrasi oleh para teroris-teroris ini. Ini terjadi di pesantren, di pendidikan Islam. Nah, kembali lagi saya selalu meneriakkan kepada siapapun, terutama untuk Kementerian Agama, tolonglah. Jangan bapak-bapak hanya bertindak seperti pemadam kebakaran. Kalau sudah ada kasus seperti ini baru bertindak, jangan. Kita harus bicara tentang prevention, pencegahan, Pak. Madrasah, pondok pesantren saat ini kan di bawah bimbingan dari Kementerian Agama. Tolonglah audit kurikulum mereka, audit juga kapasitas dan kapabilitas para pengasuh atau pengajarnya. Kalau para pengajar, pengasuh dan pemilik pesantren sudah mempunyai orientasi keagamaan yang sangat radikal seperti ini, jadinya seperti ini. Disesatkan anak-anak kita. Ini menjadi anak yang sangat akal sehatnya dibekukan, dipasukkan freezer. Dia hanya mengikuti doktrin-doktrin sesat yang diajarkan oleh para pengasuhnya. Ini berbahaya. Saya bingung ini, kepada siapa saya harus berteriak? Kementerian Agama kah? Atau saya harus berteriak kepada Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak? Tapi kalau saya berbicara dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, selalu dikatakan itu bukan ranah saya, Pak Rudi, itu adalah kementerian teknis, yaitu Kementerian Agama. Karena pondok pesantren, madrasah di bawah binaan mereka. Lemes lagi saya. Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, Komnas Anak lah, KPI lah, apa saja, banyak sekali di negeri ini. Tapi kok tidak ada yang bergerak ya?
Sahabat Indonesia, mohon maaf, yang tadi, yang kita dengarkan anak kecil tadi, itu pasti terjadi juga pada ribuan bahkan jutaan tunas-tunas muda. Kalau orang Indonesia jadinya seperti mereka, apa jadinya negeri ini? Kalau Indonesia gemilang, Indonesia hebat tahun 2045 yang kita gembar-gemborkan saat ini, tapi ternyata SDM-nya seperti itu, apa yang terjadi coba? Jadi saya hanya mengetuk kepedulian semua pihak, ya, pada orang tua, pada masyarakat, dan kita semuanya, marilah kita meneriakkan keadaan darurat pencucian otak anak ini supaya segera ditangani dengan cepat. Saya itu hanya rakyat kecil, suara saya sangat kecil. Saya tidak mempunyai akses kekuasaan, saya tidak mempunyai akses jaringan. Saya hanya memberikan pengingat kepada negara, kepada pemerintah maupun kepada DPR. Waspadalah. Ini alarm, alarm kewaspadaan, alarm bahaya. Kita harus siap siaga. Kalau orang-orang ini nanti jadi tumbuh besar tanpa ada proses untuk diputar balik akal sehatnya, mereka akan semua akan jadi teroris. Bahaya itu. Bukan hanya bahaya buat mereka, tapi bahaya untuk lingkungannya. Jadi sahabat Indonesia, mohon opini ini saya tujukan kepada negara, gitu ya, kepada BNPT, kemudian kepada Kementerian Agama, Kementerian Perlindungan Anak, dan DPR juga. Tolonglah, mari bersama kita untuk meneriakkan keadaan darurat pencucian otak anak. Jangan dicoba ditutup-tutupi hanya untuk pencitraan. Saya nggak suka dengan pencitraan. Ini sudah terjadi. Jadi para pejabat, mohon maaf ini, saya sering mendengar kata-kata normatif, oh itu hanya terjadi 1-2. Kalian nggak berbuat apa-apa. Ada seorang pejabat negara yang protes ke saya. Ini belum keadaan darurat kekerasan seksual pada anak. Kenyataannya di berbagai tempat di Indonesia terjadi kok. Di Cibiru, Bandung ada 21 anak. Di Cilacap 25, Trenggalek sekian puluh orang, di Padang sekian puluh orang, di Depok yang dilakukan oleh Brother Angelo sekian orang juga. Di tempat lain banyak. Kita nggak bicara darurat seperti ini, gitu loh. Jangan kalian merasa sudah berbuat apa-apa. Belum. Para pejabat ini belum berbuat apa-apa. Jadi kami punya hak untuk meneriakkan itu karena saya miris terus terang saja. Kalau melihat tunas-tunas bangsa dicuci otaknya seperti ini. Saya hanya mohon kepada tokoh agama, NU Muhammadiyah, jangan sibuk cari proyek, jangan sibuk cari pemimpin saja. Tolonglah kita ada kepedulian kepada lingkungan kita, jangan sampai ini ada pembiaran. Nah, terakhir saya memberikan colekan kepada Majelis Ulama Indonesia. Anda semua harus tanggung jawab. Karena kalian melakukan pembiaran, makanya ini terjadi. Tolonglah tegur para ustadz-ustadz yang nyeleneh-nyeleneh itu, yang radikal-radikal itu. Jangan diam saja. Jangan hanya mengkritisi yang sudah benar. Ini di depan mata kita. Anda tidak lakukan apa-apa. Malah sekarang sibuk untuk ekonomi umat. Aduh, sebenarnya mohon maaf nih, saya nggak terlalu mendukung ya, karena kita ini sudah jalan kok. Yang kita butuhkan sekarang adalah suasana politik yang kondusif. Jadi MUI ini fokuslah untuk menata para ustadz untuk memberikan saran-saran konstruktif sehingga tidak ada pencucian otak. Jadi jangan diam saja dan hanya mikirin ekonomi saja ya. Ini menurut saya sih. Maka saya harus sampaikan saja karena selama ini saya lihat kok MUI ngurusin ekonomi inilah. Yang kemarin sertifikat halal juga nggak jelas auditingnya seperti apa. Sudahlah, kita kembali ke jalan benar. Kami masih memberikan kesempatan pada MUI untuk menunjukkan kewibawaannya dengan cara apa? Dengan cara peduli dengan korban-korban seperti ini. Ini adalah akibat. Makanya sebabnya
di hulunya harus diperbaiki. Ini yang penting, jangan kita diam saja. Sahabat Indonesia, saya kembali meneriakkan kepada kita semua, saat ini Indonesia darurat pencucian otak generasi muda di pesantren, madrasah, atau di sekolah-sekolah agama tertentu. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Di saat hari Natal ini, saya beserta seluruh kru Kanal Anak Bangsa mengucapkan selamat merayakan ibadah Natal. Natal telah tiba, dan ini saya tunjukkan pada sahabat-sahabat saya yang Nasrani, Kristen maupun Protestan yang merayakan Natal. Mudah-mudahan sukacita Natal selalu bersama Anda dan keluarga, tentu saja bersama kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kapri.